Oke. Nah, pasca reformasi, ketika kebersamaan itu mulai berbeda-beda, apakah nilai Pancasilanya mulai pudar? Masyarakat Indonesia, jumpa lagi bersama saya Muhammad Rahmat di Charlie 21. Pada kesempatan kali ini kita ingin mengupas persoalan Pancasila. Apakah Pancasila ini masih relevan dan masih dibutuhkan oleh bangsa kita? Karena selama reformasi Pancasila, materi Pancasila ini tidak ada lagi mata pelajarannya di TK, SD, SMP, dan SLTA. 24 tahun sudah reformasi berjalan. Terkait hal ini kami mengundang Pak Darmizal, kita panggil Abang Darmizal. Beliau adalah Ketua Relawan Jokowi yang sebelumnya juga Ketua Relawan SBJK dan SB Budiono. Yes. Apa kabar Bang Darmizal? Alhamdulillah. Salam sehat. Sehat. Bang, ini dengan berpakaian merah ini ada pesan khusus nih Bang. Gagah dan berani. Bukan karena membuktikan relawan Jokowi ya? Salah satu. Salah satu. Apa yang kita pakai cerminan dari apa yang ada di dalam pikiran dan jiwa kita. Oke. Jadi kalau pakaiannya merah tandanya adalah Jokowers. Keberanian. Oke. Tidak ada sedikit pun rasa takut demi kepentingan bangsa dan negara. Oke. Ngomong tentang keberanian ini Bang. Yes. Akhir-akhir ini keberanian bangsa kita ini dikatakan orang mulai menurun. Kenapa menurunnya? Karena ada perbedaan antar kelompok, persaingan antar suku, agama, ras yang dibawa-bawa, ya kan? Ada intoleran, banyak sekali berita-berita di media massa. Nah ini kalau kita kaji-kaji ini, di mana sesungguhnya keberanian bangsa kita kalau kita terpecah begini gitu loh. Komentar Abang gimana? Jadi begini, sebetulnya bangsa kita belum terpecah-pecah. Belum ya? Belum. Kita masih menjadi bangsa yang solid. Tapi memang ada penurunan kualitas dari bendungan kohesi sosial nasional yang dulunya kuat. Jadi memang udah mulai menurun kualitasnya. Pilar utama kita sebetulnya adalah Pancasila sebagai penguat pemersatu bangsa kita. Itu tidak boleh tertinggal. Pancasila itu digali oleh Bung Karno dari dasar bumi pertiwi yang paling dalam. Gabungan dari seluruh kekuatan yang ada di Nusantara ini. Sehingga Pancasila itu lahir untuk satu tujuan, yaitu sebagai filsafat bangsa, falsafah bangsa, dan perekat nasional Indonesia. Tapi sekarang perekat itu katanya udah mulai apa? Begini, daya rekatnya mulai berkurang. Itu yang tadi kita sampaikan. Ada penurunan kualitas akibat dari polarisasi. Waktu Bung Karno menjadi presiden dan beliau adalah founding fathers dari negara kita yang mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, kemudian menjadikan Pancasila sebagai falsafah bangsa. Dalam perjalanan waktu, Presiden Soekarno beralih kepada, ini kita singkat saja ya, karena mengingat pendeknya waktu, beralih pada kekuasaan Orde Baru, dari Orde Lama ke Orde Baru. Ketika Orde Lama, Pancasila terasa seperti satu kekuatan pengikat atau perekat yang fungsional. Kemudian ketika beralih ke Orde Baru, Pancasila diperdalam.
lebih digali dalam versi yang berbeda. Namun terasa mendekati cara-cara struktural. Iya, kalau saya kan hidup di era Orde Baru, Bang. Kalau di era Orde Baru dulu toleransi itu kuat banget. Betul. Ya kan, teman-teman saya malah non-muslim banyak sekali. Betul. Bahkan saya satu kamar itu dengan teman non-muslim, saya muslim. Betul. Kita asik-asik aja, malah kompak. Betul. Gitu loh. Betul. Nah, kehidupan bertetangga juga bagus, tidak ada perbedaan-perbedaan, tidak yang seperti sekarang. Iya. Sekarang kan ada apa? Ada kadrun, ada kampret, ada segala macam, ya Iya. kan? Ada intoleran, lalu ada isu terorisme, agama dibawa-bawa, kafir mengkafirkan, kan banyak banget sekarang. Nah, pertanyaannya adalah di era Orde Lama, saya nggak tahu era Orde Lama karena belum hidup, tapi era itu saya tanya sama orang tua dulu, termasuk orang tua saya, di era Orde Lama itu hidup toleransi itu tinggi banget tuh katanya. Kalau kita jalan misalnya di Kramat Raya, di mana ada organisasi kantor NU di situ, di sampingnya ada gereja, lalu ada kantor Muhammadiyah juga. Berarti kan ini keberagaman masa lalu yang sangat harmonis. Betul. Itu kan? Itu tadi. Di era Bung Karno, di era Pak Harto juga lebih bagus lagi. Gitu, ada penataran P4, ada pendidikan Pancasila dan lain-lain. Lalu pasca reformasi hilang. Ya, itu tadi yang kita sampaikan disebut sebagai, dalam pendapat saya, sebagai fungsional. Karena dia sudah hidup di dalam keseharian masyarakat. Masyarakat tidak perlu lagi didorong untuk begini dan begitu, karena memang sudah dalam keseharian mereka hidup harmoni. Ya. Karena mereka baru saja selesai memperjuangkan negeri ini dari jajahan yang begitu lama. Jadi terasa sakitnya bersama. Oleh Karena karena dia bisa itu kompak. harus bersatu. Oke. Nah, pasca reformasi, ketika kebersamaan itu mulai berbeda-beda, apakah nilai Pancasilanya mulai pudar? Kita masuk dulu ke era Orde Baru. Pada era Orde Baru, Pancasila mulai semakin dikuatkan posisinya, bukan hanya dalam kehidupan yang sudah menyatu dalam keseharian masyarakat, tapi juga dikuatkan lagi di dalam bentuk berbagai pendidikan, pelatihan dan pemahaman tentang Pancasila yang waktu itu dipimpin oleh BP7. Ada wadahnya. Mungkin Mas Rahmat pernah mengikuti yang namanya penataran P4. Ya. Ada yang 15 jam, 30 jam, 50 jam, 7 dan seterusnya. Ya. Itu adalah bagian dari menstrukturalkan Pancasila di dalam pikiran masyarakat. Masyarakat mulai waktu itu kalau nggak salah SMA, SMP dan SMA ikut penataran, wajib terus penataran. Agar orang selain menghafal Pancasila juga menjalankan Pancasila dalam kehidupan hari-harinya. Nah, kejadian yang ada sekarang nih di depan mata kita nih, Bang. Kan perbedaan tinggi banget, intoleran dan lain-lain. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Sebelum masuk ke situ ada satu lagi. Sekarang kan terjadi pasca reformasi. Apa yang dulu diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran P4, itu pelajaran PMP, pelajaran kewiraan, dan lain-lain yang orientasinya adalah semangat nasionalisme kebangsaan. Pasca reformasi, pelajaran-pelajaran yang demikian dalam tanda kutip dihapus. Dihapus. Iya, dihapus, nggak ada lagi. Alat pemersatu, alat perekat kita ditinggalkan. Ibarat ada yang retak-retak, itu dibiarkan saja atau ditambal dengan bukan perekatnya. Ini kan problem. Iya, akhirnya berlumut. Ingat, ketika Orde Baru itu, partai hanya 3. Iya. Golkar, PDI, dan P3. Iya. Dan bahkan Orde Baru, Golkar itu nggak disebut partai politik dulu. Tidak, itu disebut golongan karya. Iya. Pada saat itu, pengurus partai ini setahu saya hanya ada di tingkat kabupaten kota saja. Iya, betul. Karena dipahami, ketika masyarakat
sudah memilih partai-partai politik sampai ke level terendah, maka akan terjadi polarisasi di antara masyarakat. Nah, hari ini sekarang terbukti. pengurus partai itu tidak hanya sampai kecamatan, tapi sampai juga ke desa-desa loh Bang. Sehingga terjadi polarisasi. Nah, balik lagi ke persoalan yang tadi, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Ya, polarisasi sekarang akibat dari begitu berlomba-lombanya partai politik masuk ke tengah masyarakat, maka partai politik itu membuat kepengurusan sampai RT RW. Akhirnya berantem. Akhirnya polarisasinya semakin. Dalam satu rumah bisa berantem. Itulah yang disebut dengan polarisasi yang semakin meluas. Agama dibawa-bawa. Nah, lebih ribet lagi, kemudian setelah polarisasi meluas, politik identitas Iya. menguat di Ya. tengah masyarakat yang metropolis, di Ya. tengah masyarakat yang heterogen. Iya. Ini yang menyulitkan. Perekat bangsa Pancasila tadi ditinggalkan dalam tanda kutip. Kemudian polarisasi semakin meluas. Ini kan menjadi satu hal yang kompleks dalam berbangsa dan bernegara dibuatnya. Ya, tapi lucu loh Bang. Buat apa politik identitas? Pak Jokowi Muslim. Presidennya Muslim. Yang ngomong juga Muslim. Bawa-bawa Muslim. Bawa-bawa identitas apa gunanya? Itu satu fakta. Tapi fakta lain, kita bisa melihat betapa saktinya Pancasila. Ya. Kita lihat di negara lain, di kawasan lain, mereka satu warna kulit, satu jenis makanan utamanya, bentuk demografinya sama, bahasanya sama, mayoritas agamanya sama. Mereka berperang tembak dengan satu kalimat tur. Mereka selalu pakai identitas begitu. Padahal satu ras, satu agama. Betul. Indonesia yang terdiri dari belasan ribuan suku bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak melakukan itu. Ya. Belum melakukan itu. Tapi sekarang perbedaan di kalangan masyarakat itu makin meruncing, makin menajam. Yes. Maka Abang dari setuju itu, ya? Setuju. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi? Oleh karena itu, apa yang akan dilakukan Pak Jokowi? sudah dilakukan Pak Jokowi. Oh sudah. Yang pertama dilakukan Pak Jokowi adalah pembangunan yang merata tanpa melihat mereka dari mana. Yes, itu betul. Apakah di sini penduduknya mayoritas Muslim, di sana penduduk mayoritasnya Kristen, di sini penduduknya mayoritas Buddha? Tidak Tidak dilihat. dilihat. Yang dilihat Indonesia. Yang dilihat Oke, Indonesia. itu setuju. Yang kedua, bahkan Bang? distribusi ekonomi sudah ditancapkan dalam bentuk undang-undang pembangunan ibu kota negara. Oke. Itu distribusi ekonomi yang baru. Juga tidak melihat kelompok dan golongan. Tidak melihat kelompok dan golongan agar pembangunan merata untuk orang Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, Hari ini kita melihat Pancasila sebagai perekat bangsa tadi yang dibangun oleh Presiden Soekarno, kemudian dimantapkan oleh Presiden Soeharto, hilang di era reformasi. Hari ini 2 tahun menjelang berakhirnya kepemimpinan Pak Jokowi, beliau mewajibkan seluruh sekolah mulai dari TK, SD, ST, LTP, SLTA untuk mengisi mata pelajaran Pancasila di setiap tingkatan itu. Oh, sekarang Pancasila diwajibkan lagi. Diwajibkan. Kan baru saja itu. Itu yang ketiga yang dilakukan. Itu yang ketiga. Jokowi. Itu yang paling mendasar. Buat apa infrastruktur baik? Buat apa ekonomi bertumbuh? Tapi kita saling berperang, saling bertengkar karena politik identitas, karena ras. Berarti Pancasila masih sangat dibutuhkan dong. Pancasila adalah kebutuhan dan satu keniscayaan yang mesti dikembangkan lagi di Indonesia sebagai alat pemersatu dan perekat bangsa. Tidak ada yang lain. Oke. Saran Abang untuk pemerintah dan untuk bangsa Indonesia. Sarannya, seluruh aparatur negara, seluruh pejabat negara, seluruh anggota parlemen yang memiliki konstituen harus menggelorakan Pancasila ini sebagai perekat bangsa
agar kita jauh dari politik identitas yang merusak bangsa kita ini. Itu penting. Teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat.